Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di program Hujjah Aswaja, suatu program yang membahas tentang amalia dan ubudiyah kita ditinjau dari sisi dalil dan pendapat para ulama yang akurat. Tentunya program Hujjah Aswaja ini kita berusaha untuk bisa mencerahkan pemahaman agama kepada masyarakat. Dan perlu kita ketahui pemirsa bahwasanya Hujjah Aswaja ini adalah program yang terselenggara bekerjasama antara Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dan TV 9 Santun Menyejukkan, dan didukung setia langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Pemirsa, 1 jam ke depan kita akan membahas tema refleksi momentum Idul Adha 1441 Hijriah bersama Al-Ustadz Nurul Kholis Masjid MAI, satu dari tim narasumber Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin, sehat walafiat ya. Ya Ustaz, ini kita setelah melaksanakan serangkaian ibadah di permulaan Idul Adha, Idul Hijjah, kemudian sampai kita salat tarawih Arafah, kemudian kita sholat duha, kemudian prosesi penyembelihan kurban. Sampai saat ini masih tasyrik Ustaz? Ya, jadi hari tasyrik itu kan mulai tanggal 11, 12 dan 13. Ini hari terakhir ya. Terakhir ini ya, hari sekarang terakhir. Sudah tanggal 13 ini ya. Ya, apakah ada perbedaan Ustaz ya? Kenapa di Idul Adha itu ada penambahan tasyrik, di mana juga kita takbirnya juga diperbolehkan di sini di tasyrik ini ya? Dan kalau umpamanya di Idul Fitri itu tidak ada tasyrik, hanya 1 hari aja Ustaz. Apakah ada perbedaan dan ada hikmah di dalamnya Ustaz? Ya, takbir di hari tasyrik itu bukan diperbolehkan tapi justru disunnahkan. Makanya kemudian kalau kita lihat di masyarakat itu di masjid-masjid, di mushola, bahkan bisa juga di rumah, secara personal juga bisa Ustaz. Selalu mengundangkan kalimat takbir sebagai wujud upaya kita untuk mengagungkan asma Allah. Karena di hari ini adalah hari yang sangat mulia juga, dan hari di mana kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari tasyrik ini kita diberikan kesempatan oleh Allah justru untuk menikmati mengkonsumsi daging hewan kurban yang kita miliki. Justru hari ini haram Ustaz berpuasa. Berpuasa haram ya, itu. Haram ini berpuasa. Puasa pun Daud pun haram juga. Daud pun haram. Ya, jadi gitu. ini adalah hari-hari yang diharamkan. Jadi ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada Ayyamut Tasyrik. Ini salah satunya. Dan hari ini adalah hari yang terakhir, tanggal 13. Ini nanti sebentar lagi nih maghrib. Berarti hari tasyrik sudah selesai. Dan mengumandangkan kalimat takbir juga sudah tidak lagi disunahkan. Gitu. Perbedaan itu sedikit saja. Perbedaan itu apa hikmah di baliknya? Mengagungkan asma Allah, mengagungkan asma Allah di hari-hari tasyrik ini, dan yang kedua hikmahnya juga orang atau umat Islam punya kesempatan lebih besar untuk menyembelih hewan kurban. Contoh Ustaz, kemarin kita Idul Adha-nya hari Jumat ya. Hari Jumat, sebagaimana yang pernah dulu kita bersama Ustaz di TV 9 juga ini menjelaskan bahwa secara teori insya Allah hari Jumat. Ternyata benar ya. Nah, ada beberapa masjid, bukan beberapa, justru mayoritas tidak menyembelih hewan kurban di hari Jumat. Karena waktunya sangat pendek ya. Sebenarnya boleh-boleh saja, cuma ada takmir masjid yang suntuk gitu. Biasanya orang Jawa itu suntuk. Sehingga kemudian digeser ke hari Sabtu untuk menyembelih hewan kurban. Dan itu boleh. Bahkan saya tadi sempat pulang kampung ya sebentar. Di kampung saya masih ada tadi pagi. Hari Senin tadi pagi ini masih ada yang menyembelih hewan kurban. Dan itu boleh, sah-sah saja itu. Nah, ketika saya tanya kenapa kok disembelih hari ini gitu ya. Kalau kemarin-kemarin orang sudah jenuh sama daging katanya. Justru hari ini orang sudah kehabisan daging, kita disuruh nyembelih katanya. Gitu. Oh, begitu Ustaz ya. Ya, apakah juga ini yang
apa ya, dibalik dari pemberian nama bahwasanya Idul Fitri itu ada mengatakan Idul Zohir atau hari kecil, kalau Idul Adha itu Idul Kabir, hari besar. Apakah tasyknya juga ini yang pengaruh Ustaz gitu? Hari raya besar itu kan sebenarnya istilah Jawa aja ya kan? Oh ya. Ya, istilah Jawa. Iya. Kalau di istilah Arabnya kan Idul Fitri sama Idul Adha atau Idul Kurban. Itu aja kan. Jadi nggak ada hari raya besar, hari raya kecil gitu. Oh gitu. Ya, tetapi memang penamaan hari raya besar itu tidak terlepas dari pengagungan asma Allah itu. Oh iya Ya, iya. karena iya, di situ kita punya waktu beberapa lama ya, mulai tanggal 10 setelah sholat, mulai malam lebaran, tanggal 9 Ba'dal Ghurub, hari Arafah Ba'dal Ghurub. Iya. Kalau sudah Ba'dal Ghurub bukan hari Arafah ya, pokoknya tanggal 9 setelah Maghrib, masuk tanggal 10 kan sudah malam malam 10 Dzulhijjah. Nah, kita disuruh bertakbir sampai nanti hari ini, sampai tanggal 13 ini, sebelum terbenam matahari ini. Ya, itu memang hikmah di balik ada ayat tasyarik di Idul Adha ini Ustaz ya gitu. Iya. Ya, Ustaz, kita juga setelah apa ya merayakan Idul Adha, kemudian kita juga mengisi takbir mengagungkan nama Allah di hari tasyarik ini, tentunya kita harus mengambil hikmah dari Idul Adha ini. Ya, momentum apa Ustaz? Ya, momentum Idul Adha dan tasyarik ini apa yang kita ambil hikmahnya Ustaz? Ya, yang pertama kita perlu belajar sama Nabiullah Ibrahim ya. Yeah. Karena rangkaian Idul Adha ini tidak lepas dari sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yeah. Ya. Pertama, kita perlu bersabar. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga bersabar ketika diuji oleh Allah. Coba kalau saya kira sejarah ini sudah mafhum lah, sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam lama tidak punya keturunan. Begitu punya keturunan, laki-laki, cerdas, ganteng lagi, ternyata oleh Allah disuruh sembelih. Tanggal 8 itu kan hari Tarwiyah. Kemudian Nabiullah Ibrahim itu seakan-akan meragukan begitu. Apa iya ya? Karena secara nalar kok saya disuruh nyembelih anak saya begitu. Tanggal 9 mimpi kembali. Disitulah Nabiullah Ibrahim yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa perintah itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabiullah Ibrahim sama sekali tidak ragu. Bahkan beliau ketika memanggil putranya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Ya anakku, aku disuruh nyembelih kamu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Dijawab oleh Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan ayah, kalau memang itu perintah dari Allah, insya Allah engkau akan menjumpaiku nanti termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Jadi Nabiullah Ibrahim itu bisa melaksanakan perintah ini karena istrinya bersabar, karena putranya bersabar, Ustaz. Makanya di surah Ali Imran itu Allah mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Jadi di situ ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh. Itu disebutkan pribadi beliau. Tapi giliran Nabi Ibrahim, bukan Ibrahim saja, tapi wa ala Ibrahim. Keluarganya Ibrahim. Kenapa keluarganya Ibrahim? Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mampu melewati ujian Allah dengan sempurna itu atas dasar dukungan dari anak dan istrinya. Oh, ini juga sulit Ustaz ya. Betul sekali Ustaz. Dan kadang-kala kita itu bersabar tapi istri tidak mendukung. Betul Ustaz. Atau anak gitu. Betul. Jadi inilah cerminan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Sama Hawa ini ya. Istrinya taat. Terbaik gitu. Terbaik ini. Putranya taat. Begitu dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim, gimana anak kamu akan saya sembelih? Lakukan kalau memang itu perintah dari Allah. Istrinya juga begitu. Itu yang kemudian tergambar dalam lontar jumrah itu. Itu kan melempar setan kan, karena diganggu. Eman itu anakmu ganteng, kenapa harus disembelih? Dilempar. Dan kemudian diabadikan dalam rangkaian ibadah haji, yaitu lontar jumrah itu. Oh gitu Ustaz. Nah, itu saat jadi perlu bersabar. Kalau kita korelasi dengan sekarang Ustaz ya, kita ini juga merayakan Idul Adha, kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di ada wabah pandemi ini Ustaz ini. Apakah juga ini merupakan refleksi harus kita kita lakukan momentum Idul Adha ini Ustaz? Tapi jangan dijawab dulu, kita jawab setelah ada yang lewat ini Ustaz ya. Ya, pemirsa,
kita akan membahas tentang refleksi momentum Idul Adha 1441 Hijriah setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Ya Ustaz, kita lanjutkan Ustaz ya. Tadi refleksi momentum Hari Idul Adha 1441 Hijriah yang pertama adalah yaitu kita mencontoh ya sifat Nabi Ibrahim itu sabar Ustaz. Ya. Ini mungkin juga korelasinya dengan saat-saat ini Ustaz ya. Kita itu masih Hari Idul Adha, kita dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita itu takbir ada keterbatasan, sholat ada keterbatasan karena ada wabah ini Ustaz ya. Apakah juga kita harus merefleksikan sabar dalam keadaan sekarang ini Ustaz ya? Ya, ini justru momentum yang tepat untuk mempraktekkan kesabaran diri kita. Yeah. Momentum yang tepat untuk meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sifat sabarnya. Yeah. Karena hari ini banyak saudara-saudara kita yang kemudian kehilangan mata pencaharian. Ya, terdampak Ustaz ya. Jelas, ada juga yang mungkin sudah di PHK. Ada juga mungkin ya penghasilannya menurun. Dan tidak sedikit juga perusahaan yang kolaps ya, dan lain sebagainya gitu. Makanya kalau kita lihat kebijakan pemerintah sekarang juga bagaimana pemulihan ekonomi nasional itu kan. Nah, terlepas saya tidak akan bahas bagaimana pemulihannya ya. Tetapi bagi saya adalah kita perlu bersabar juga karena kita saat ini sedang menghadapi pandemi dan ini sudah berlangsung sekitar 5 bulan hingga 6 bulan ya. Masuk ke 6 bulan ini karena setahu saya mulai bulan Februari akhir. Oleh karenanya masyarakat yang terdampak ini tidak sedikit Ustaz. Dan momentumnya juga yang pas bagi kita untuk berkurban juga. Berkurban dalam tanda kutip, bisa berkurban dalam wujud menyembelih hewan ternak, bisa juga berkurban dalam arti ya berkorban mengulurkan tangan kita membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang terdampak daripada COVID-19. Ya, kadang kita itu ketika terkena masalah, kadang kita itu memandang masalah itu besar Ustaz ya, besar dan mengalahkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam ini apakah juga ujian Ustaz ya? Diberita menyembelih anaknya, apakah ujian juga sama seperti kita ujian di dunia ini Ustaz ya? Iya, justru ujian Nabi Ibrahim ini sangat berat karena putranya disuruh sembelih Ustaz. Kalau sekarang kita ujiannya hanya menghadapi pandemi ya. Tapi ini putranya loh, putra kesayangannya disuruh sembelih. Bagaimana mungkin seorang ayah sedang senang-senangnya merawat anak lalu kemudian disuruh nyembelih? Tidak mungkin itu San. Kalau pakai logika ya. Tetapi karena beliau itu punya keyakinan kepada Allah, keyakinannya dan kecintanya kepada Allah melebihi dari segala-galanya, laksanakan. Karena itu semuanya atas karena Allah begitu. Oh begitu Ustaz ya. Kalau umpamanya masalah atau ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim itu adalah besar sekali dibandingkan kita ini termasuk kecil, berarti masalah kita ini yang kita anggap besar saat ini itu insya Allah bisa berlalu Ustaz ya. Artinya bisa membawakan hasil nikmat Ustaz. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Ustaz, di balik adanya pandemi COVID-19 ini nanti akan berakhir dengan kebahagiaan bagi kita semuanya. Amin. Tinggal kita bagaimana mampu dan harus mencari pelajaran penting, mencari hikmah yang terkandung di dalam peristiwa ini, pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah berat memang. Putranya suruh sembelih, tapi kemudian berujung dengan kebahagiaan apa? Diganti dengan seekor kambing. Iya. Ada yang mengatakan Ustaz, sabar itu ucapannya itu mudah, tapi ngelakoni ku angel Ustaz. Bahkan zaman saiki sabar bubar, jujur ajur, kayak gitu ya Ustaz ya. Mungkin bagaimana kita itu bersikap sabar, langkah-langkahnya Ustaz. Banyak sekali teman-teman kita, saudara kita itu mungkin yang ada di seni atau ada yang di travel atau yang lainnya itu mengatakan sampai mungkin juga mengeluh dan juga bisa juga mengalahkan yang mentakdirkan kita, yaitu bagaimana sabar ini langkahnya Ustaz itu. Baik. Sifat sabar ini tidak akan mungkin datang secara tiba-tiba Ustaz. Ini gitu perlu riyadhah. Perlu latihan ya. Dalam ilmu tasawuf atau ilmu thariqah itu kan ada namanya istilah riyadhah. Perlu latihan berulang kali. Sekarang mungkin emosi istighfar, terus dilatih dan dilatih begitu Ustaz. Itu tidak gampang.
Dan yang kedua, saya mungkin perlu mengkaitkan dengan teori psikologi ya. Iya, iya. Saya pernah baca buku tentang psikologi itu. Kenapa Nabi Muhammad itu diangkat jadi Rasul di usia 40? Kenapa tidak di usia 25 ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra begitu? Salah satu hikmahnya memang orang itu di usia 40 itu secara psikologis Ustaz, secara psikologis itu matang. Matang itu artinya matang di dalam bersikap, matang di dalam berpikir, matang di dalam bertutur kata dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah kenapa saya mengungkap hikmah bahwa sabar ini tidak akan datang secara langsung. Ini perlu latihan dan proses yang panjang, Ustaz. Dan sangat tergantung juga pada usia. Tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya. Agak susah juga anak kecil yang baru usia SMA begitu. Bukan anak kecil, dewasa lah ya. Yang baru dewasa usia SMA gitu disuruh bersabar itu cenderungnya mereka emosional. Saya mencontohkan 4 sahabat Nabi. Ada 4 figur yang luar biasa. Sayyidina Abu Bakar itu orang sepuh yang luar biasa, sabar, mengayomi. Sayyidina Umar adalah orang yang berani di jalan Allah, maksud saya begitu. Sayyidina Utsman adalah orang yang dermawan. Sayyidina Ali adalah anak muda yang cerdas. Nah, di dalam sebuah institusi, di dalam sebuah organisasi itu harus ada keempatnya, Ustaz. Dan di organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama saya melihat ada. Para masyayikh ada di Mustasyar, iya kan? Ada di jajaran syuriah. Ini kiai-kiai yang luar biasa yang senantiasa memberikan contoh dan memberikan wejangan dan nasihat kepada dalam tanda kutip kiai-kiai muda begitu, Ustaz. Ya, kembali ke sabar, apakah ada sandaran kita harus ketika kita itu bersikap sabar, Ustaz gitu? Ya, jadi yang kedua, Ustaz, menurut saya itu perlu ada komunitas yang dibangun. Ya. Jadi kita ini kalau kemudian sering berkumpul dengan orang yang dalam tanda kutip cenderung emosional, kita pun kadang-kadang terbawa, Ustaz. Maka perlu diciptakan komunitas yang bisa membentuk karakter sabar tadi itu. Dan salah satunya adalah yaitu dekat dengan ulama, Ustaz. Dekat dengan ulama, dekat dengan para masyayikh. Saya sering kali sowan ya kepada sejumlah kiai, sejumlah ulama itu. Dulu saat masih mudanya, belum menikah saya itu. Gimana kiai untuk menata hati ini supaya ikhlas, sabar menghadapi musibah. Lah sama kiai itu dijawab, "Loh kamu belum usia 25 aja minta sabar dan minta ikhlas." Gitu, artinya bahwa saya ini disuruh memahami bahwa sabar itu perlu latihan, tidak bisa sekaligus. Latihan gitu Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan Ustaz di masa pandemi ini adalah merupakan momentum riyadhah kita untuk bersabar, Ustaz ya. Betul. Momentum Idul Adha ini, Ustaz ya, itu ya. Betul. Ya, ada refleksi lagi, Ustaz, tentang Idul Adha ini, Ustaz, selain sabar, Ustaz ya. Ya, kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kan penuh dengan makna spiritual bagi saya ya. Makna spiritualnya adalah bahwa bisa jadi Allah itu mengilhami seseorang, bisa jadi Allah itu memerintahkan seseorang itu dengan cara bermimpi. Ya, artinya Allah memberikan sesuatu informasi kepada orang itu dengan cara mimpi gitu, maksud saya, Ustaz ya. Nabiullah Ibrahim itu kan melalui mimpi itu. Ismail, sembelih anakmu itu, kan melalui mimpi itu. Gitu. Nah, bisa jadi juga Allah itu memberikan informasi kepada manusia ini juga bisa jadi dengan cara mimpi. Makanya kita mengenal istilah istikharah itu, Ustaz. Kadang-kadang Allah memberikan petunjuk. Oh, ini loh yang terbaik. Ini kurang baik dan sebagainya begitu. Tapi nggak harus semua mimpi itu harus dibedah, Ustaz ya. Oh ya, mimpi itu ada 3. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu mengkriteriakan mimpi. Ada 3, Ustaz ya? Kalau 3 nanti kita jelaskan setelah ini, Ustaz ya. Karena kita setelah ini ada lewat, Ustaz ya. Baik. Ya, pemirsa, nanti di segmen ketiga pemirsa bisa bergabung dengan kami bertanya tentang refleksi momentum Idul Adha 1441 Hijriah, atau mungkin ada suatu hukum yang ditanyakan seputar tentang Idul Adha ini. Ya, silakan tanyakan di 031 566 0109. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Silakan pemirsa bergabung dengan kami dalam tema refleksi momentum Idul Adha 1441 Hijriah bersama Ustaz Nurul Khulis Majid MHI, salah satu dari tim narasumber Aswaja Center Jawa Timur.
Silakan bergabung di line telepon 0315660109. Sekali lagi 0315660109. Ya Ustaz, tadi kita ada sebuah penjelasan dari antum Ustaz, yang kita potong, yaitu apa tentang mimpi Ustaz ya. Iya. Tadi kan apa salah satu refleksi adalah yaitu mimpi ya. Allah memberikan kita mungkin apa kata kehidupan adalah mimpi. Apakah semua mimpi Ustaz itu kita tafsirkan? Ada orang yang mengatakan kembangi mimpi gitu. Gimana Ustaz itu? Ya. Jadi Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu menjelaskan ada 3 kategori mimpi. Pertama adalah waswasatus syaitan, gangguan setan. Bisa jadi mimpinya itu karena apa namanya tidak berwudu terlebih dahulu, tidak membaca doa dan sebagainya lah. Yang kedua adalah asaru maqblan naum. Ada pengaruh sebelum tidur. Iya. Mohon maaf, mungkin ini anak muda ya. Anak muda sebelum istirahat, sebelum tidur itu biasanya membayangkan. Dan ternyata terbawa dalam mimpi itu. Yeah. Itu bisa jadi juga. Atau mungkin habis nonton film horor. Iya, iya. Ternyata ketika tidur itu mimpi ya kuntilanak kira-kira begitu ya. Karena habis nonton film yang seperti itu. Yeah. Dan yang ketiga ini adalah ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang benar, mimpi yang nyata. Iya. Dan mimpi yang benar ini pasti didahului oleh proses yang benar, Ustaz. Oh, gitu. Jadi caranya mungkin sebelum tidur berwudu terlebih dahulu. Kemudian sebelum tidur juga berdoa terlebih dahulu, dan seterusnya begitu. Begitu saja. Ya. Tapi memang ada ya ar-ru'ya as-salihah, artinya memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah teka-teka kehidupan agar mungkin kita hati-hati juga Ustaz itu. Iya, jadi bisa jadi Allah itu memberikan informasi terlebih dahulu sebelum orang lain itu tahu. Dan kita pasti pernah mengalami itu Ustaz. Iya, dan semua orang yakin saya pasti pernah bermimpi lah gitu. Iya, gitu. Tinggal kategorinya mau kategori yang mana. Iya, tapi jangan sampai Ustaz mimpi itu ya dinomorin Ustaz ya. Enggak boleh Ustaz ya gitu ya. Kemudian Ustaz ya, refleksi apa lagi Ustaz ya? Setelah itu apa Ustaz ya? Ya, kita perlu meneladani kisah Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau adalah seorang anak kecil ya, usia 8 tahun, wakilah, katanya 8 tahun. Itu sangat taat kepada orang tua. Oh, gitu ya. Kita kan seringkali menyuruh anak itu suruh beli garam misalnya, itu kan sering bentak-bentak sama ibunya itu. Ini enggak, justru taatnya luar biasa. Bayangkan Ustaz, enggak ada Ustaz, saya kira anak yang seperti Nabiullah Ismail. Gitu. Cong, kamu tak sembelih ya? Iya. Ya nggak apa-apa ya, lakukan itu. Nggak ada itu. Itu. Tapi Ustaz, ketika Nabi Ismail AS itu menjadi anak yang kalau kita lihat taat dan juga istawadhu itu apakah prosesnya instan saja? Pasti kan ada prosesnya Ustaz ya, Pak? Ada proses pendidikan ya Ustaz, ada proses edukatif. Nah, proses edukatif ini bisa muncul melalui lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Ada telepon Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa dari mana? Waalaikumsalam. Saya pernah mimpi dari Pak Muslik dari Bangil. Oh, nggih, silakan. Ya. Nggih, Pak. Saya mau bertanya Ustaz, saya pernah mimpi silaturahmi ke rumahnya ulama. Terus duduk sebentar, ternyata Pak Yai itu keluar dari kamar. Kedua, setelah itu saya salaman. Nah, setelah salaman, disuruh salaman lagi yang sebelahnya ini. Ternyata yang sebelahnya ini Nabi Khidir. Oh gitu. Ya. Yang ditanyakan Pak Musri? Terus yang kedua, ya masalah sabar itu apa ada batas-batasnya atau tidak? Ada batas sabar. Sabar. Ya. Ya, juga terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita membahas tentang mimpi, bagaimana takbir mimpinya. Takbir mimpi gimana itu? Ya, yang jelas kalau mimpi ketemu Rasulullah, tidak mungkin waswasatu syaitan. Gitu ya. Karena syaitan itu dia bisa menyerupai Rasulullah. Oh, gitu. Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad. Tapi kalau kita bermimpi ketemu dengan orang lain, ada kemungkinan juga ini ar-ru'ya sholihah, mimpi yang benar, dan ada kalanya juga ini
waswasatu syaitan, atau mungkin juga asaruma qablan naum begitu. Ada kalanya juga orang itu kan saking pedenya Ustaz, saking merasa pede saya dekat dengan ulama ini, kemudian terbawa dengan mimpinya. Ada kalanya juga karena sifat mahabbah, sifat cintanya kepada seseorang itu, dan kemudian orang itu hadir dalam mimpi kita Ustaz. Gitu. Dalam seseorang ini maksud saya adalah seorang guru, seorang masyayikh, seorang kiai besar lah gitu ya. Karena saking cintanya dengan kiai itu, lalu kemudian di dalam mimpinya itu dia berjabatan tangan dengan kiai itu Ustaz. Bisa jadi juga. Ini banyak faktor. Makanya saya kalau ditanya ini maknanya apa, saya tidak paham juga. Gitu. Tapi mudah-mudahan Pak Musleh kan ya. Pak Musleh termasuk orang yang solih, dekat dengan ulama. Karena dari mimpinya itu sepertinya mendapatkan bersalaman dengan kiai, dengan ulama itu kan berarti semacam ada persetujuan dan restu begitu Ustaz. Kalau kita melihat saja kita husnudzon aja Ustaz ya, karena kita bertemu di situ bermimpi dengan para ulama Ustaz itu. Bermimpi dengan para ulama itu husnudzon saja. Dan satu hal yang perlu dicatat oleh Pak Musleh adalah jangan pernah diceritakan kepada orang lain mimpi ini. Dalam tanda kutip, saya ketemu kiai ini, salaman dengan kiai ini, ketemu teman diceritakan semua, jangan. Mimpi itu hanya untuk konsumsi pribadi. Dan mimpi itu berarti para ulama pun ketika bermimpi nggak bisa jadikan dalil Ustaz ya? Bisa jadi juga. Kalau ulama saya yakin Ustaz, kalau ulama yang bermimpi karena mungkin prosesnya yang benar, artinya sebelum tidur itu dia berwudu terlebih dahulu, kemudian sholat hajat terlebih dahulu, kemudian juga menghadap kiblat sambil wiritan, begitulah. Makanya ada istilah kalau tradisi di kampung saya itu Ustaz, atau mungkin di kampungnya Ustaz juga ada. Biasanya kalau kita mau memilih pasangan itu hadir ke kiai, sowan gitu ya. Kiai tolong diistikharahkan. Lah kiai itu biasanya sholat hajat dahulu, kemudian wiritan dahulu dan sebagainya lah. Dan kemudian hadirlah dalam mimpi itu, disampaikan kepada sang murid ini. Nah hasilnya begini. Gitu. Tadi Ustaz, sabar itu, apakah ada batasnya sabar itu Ustaz ya itu? Sesungguhnya sabar itu tidak ada batas ya. Ya buktinya Nabiullah Ibrahim ini kan ujian berat ini. Anak lu suruh sembelih, tapi laksanakan kalau memang itu perintah dari Allah begitu. Sama dengan ini Ustaz, ada tipologi orang yang melihat sapi mau sembelih itu kadang-kadang nangis. Kasihan sapi itu. Tapi walaupun demikian, ini kan atas dasar perintah Allah, harus dilaksanakan begitu. Gitu. Berarti apakah ini ucapan salah Ustaz ya? Wah, sabar kudu batas, sabar terus diinjak-injak tiang. Begini. Sabar beda Ustaz. Jadi ada as-sabru, ada sabar, tapi ada syaja'ah, ada berani. Nah, kita ini kemudian di tengah-tengah Ustaz. Gitu. Nah, ada sabar, ada syaja'ah, ada ajuben. Sabar, berani, pengecut. Sabar itu beda dengan pengecut Ustaz. Sabar itu juga beda dengan berani. Jadi sabar ini menurut saya adalah tengah-tengah gitu. Sabar itu juga mohon maaf, masyarakat seringkali mempersepsikan sabar itu menang toh. Pukul ini menang gitu. Itu bukan sabar itu. Gitu. Jadi sabar itu menahan diri untuk tidak marah, tapi tetap kita ada ikhtiar untuk menyampaikan sesuatu yang benar, Ustaz. Gitu. Umpama Ustaz mendolimi saya, saya ini tidak boleh diam, tapi saya juga tidak boleh marah. Apa yang saya lakukan? Menyadarkan Ustaz, menyampaikan bahwa Ustaz itu harusnya tidak melakukan begini. Gitu. Jadi sabar, Ustaz. Berarti kita harus mendudukkan perkara itu saja itu. Jadi sabar itu kondisi hati. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh emosi. Tetapi tetap harus diingatkan orang yang berbuat zalim kepada kita itu. Bukan berarti kita didolimi diam terus itu. Apalagi sabar dengan kebatilan yang nyata Ustaz ya. Enggak boleh itu. Ini misalnya ada salah seorang gitu ya. Membuat regulasi atau pengurus kampung membuat regulasi yang regulasinya ini maksiat gitu. Maka kita perlu datang untuk mengingatkan itu Ustaz. Gitu. Tidak ada batasnya sabar itu. Tapi ada actionnya. Ada actionnya juga. Gitu Ustaz ya. Ustaz, tadi anak yang soleh ya. Memang ini adalah merupakan teladan bagi kita, bagi anak-anak muda sekarang lah gitu ya. Anak muda sekarang. Kalau umpamanya kita umur itu kalau mau ditarik mungkin sekarang anak muda Ustaz ya. Kalau Nabi Ismail itu. Lah ini juga Ustaz
ada apa ya kejadian yang mungkin tidak perlu dicontoh saja. Ketika ada momentum Idul Adha, kemudian ada anak muda yang mungkin bikin sensasi atau trading youtubernya itu ngeprank pembagian daging kurban, tetapi di dalamnya ada sampah gitu saja. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan saja. Ini menurut agama bagaimana Ustaz? Tapi jangan dijauh dulu saja. Kita break sebentar, setelah itu kita kembali. Ya. Di pemirsa di segmen keempat nanti saya masih membuka terima pertanyaan dari pemirsa di 031 566 109. Sekali lagi 031 566 109. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Di segmen keempat ini silakan pemirsa bergabung dengan kami di 031 566 109. Sekali lagi 031 566 109. Ya, Ustaz, kita lanjutkan kembali Ustaz ya. Tadi Ustaz mengatakan bahwa refleksi momentum Idul Adha ini adalah satunya yaitu meneladani Nabi Ismail. Dalam zaman sekarang itu anak muda sekarang ini. Bagaimana sikap Ustaz atau menurut agama ketika anak muda saat ini yang ingin ngetrend di YouTuber atau ingin kualitasnya tinggi tapi dengan cara yang tidak benar. Salah satunya yaitu yang viral sekarang ini prank daging kurban tapi di dalamnya itu sampah. Ya, tentu ini sebuah pelecehan ya. Apalagi kemudian mengatasnamakan kurban. Kurban itu kan sesuatu yang positif Ustaz, sesuatu yang masyru'ah diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tetapi kemudian ada sekelompok anak muda yang berusaha membohongi ibu-ibu seakan-akan dia membagikan hewan kurban dan ternyata di situ adalah isinya sampah. Ini sebuah pelecehan dan sebuah kebohongan juga. Tapi bagaimanapun anak muda ini kan bisa jadi bukan karena kesengajaan, dalam arti bukan dalam rangka untuk menyakiti, tapi memang hanya sekedar ingin cari sensasi. Isengnya kebablasan. Isengnya kebablasan. Dia hanya butuh perhatian kok. Atau mungkin yang ingin dapatkan like dan subscribe yang banyak, karena dia juga diuntungkan secara finansial nanti, lalu bikin konten-konten yang seperti itu. Nah, ini menurut saya perlu diedukasi, perlu dididik, perlu dibina anak ini sehingga menjadi lebih baik lagi. Tetapi jika kemudian itu ada unsur kesengajaan, Ustaz, memang ada unsur kesengajaan untuk membohongi, mengkibuli dan sebagainya, perlu juga ada tindakan. Mungkin ada shock terapi juga, Ustaz. Perlu ada shock terapi juga. Ya, jadi di dunia pendidikan itu kan ada dengan nasihat bil mau'izah al-hasanah gitu kan. Bil hikmah baru bil mau'izah al-hasanah baru kemudian mujadalah wajadilhum begitu. Nah, proses edukasinya ini menurut saya perlu diingatkan oleh tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Ada telepon dulu Ustaz ya? Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa dari mana? Dari Bapak Nuril, Anas Tengah. Ya? Bapak Nuril Keraksan. Oh, Bapak, ya. Bapak Nuril di mana? Bapak Nuril Keraksan, Probolinggo. Probolinggo. Oh ya, silakan Pak. Silakan. Mau tanya Ustaz. Ya. Hukumnya orang yang berkorban itu ya, terus dia makan dagingnya itu gimana hukumnya Ustaz? Orang berkorban dan makan daging kurban. Nggih. Iya. Terima kasih. Ya. Makin Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ustaz hukumnya orang berkorban kemudian makan daging kurbannya ini? Apakah boleh atau apakah tidak boleh Ustaz? Boleh. Asalkan kurbannya bukan kurban nadar atau kurban wajib. Oh gitu, ya. Kan ada kalanya orang itu nadar Ustaz. Ya. Nanti kalau anak saya lulus dari fakultas kedokteran misalnya, saya akan kurban sapi. Nah karena dia nadar, kan wajib. Dan kita tidak boleh mengkonsumsi sedikit pun dari daging kurban itu. Oh gitu. Karena sifatnya wajib. Itu kurban wajib ya? Ya, kalau kurban sunnah, itu pihak mudhahi atau orang yang berkurban itu berhak untuk mengkonsumsi hewan kurban, tapi batasannya maksimal adalah sepertiga Ustaz. Sepertiga dari jumlah semuanya kayak. Jumlah daging itulah. Misalnya 100 kilo ya berarti 33 kilo begitu. Gitu. Nah, inilah yang
menurut saya perlu edukasi juga masyarakat. Karena juga ada Ustaz di daerah saya lah gitu ya. Itu ada orang memberikan informasi ke saya itu kalau kurban itu yang dimakan sendiri. Hewan kurban itu dimakan sendiri. Nggak dibagikan. Nah itu namanya bukan berkurban itu kan. Nah, padahal maksimal itu sepertiga. Jadi sisanya diberikan. Tapi ada juga begini Ustaz ya. Korbannya itu korban sunnah bukan wajib, tapi saya mengatakan orang berkurban itu nggak boleh makan. Ada juga di pedesaan seperti itu, nggak boleh makan. Karena apa? Nanti kerowak gitu Ustaz ya. Ya, kalau dia menahan diri untuk tidak makan ya silahkan saja boleh Ustaz. Tetapi bukan berarti hukumnya tidak boleh. Hukumnya itu boleh. Soal dia tidak mau, ya monggo, tentu lebih baik. Misalnya semua dari daging kurban yang dia kurbankan itu diberikan kepada fuqara dan masakin. Tentu lebih baik kalau memang dia tidak mau ngambil begitu. Karena merasa dirinya sudah mampu, sudah makan daging tiap hari kira-kira begitu ya. Sudahlah diberikan aja semuanya begitu. Ya tentu lebih baik. Oh gitu ya. Ya mungkin sudah jelas ya Bapak Nuri di Keksan ya Ustaz. Ya, silakan diteruskan Ustaz tadi edukasi bagaimana yang kita berikan kepada anak muda sekarang ini. Perlu edukasi dari tokoh masyarakat, terutama dari keluarga, sekolah juga, bahwa itu adalah hal yang dilarang. Itu pelecehan terhadap agama karena berkedok kurban. Dan yang kedua, perlu juga edukasi dari tokoh masyarakat, pengurus kampung. Karena bisa jadi kan ini cuma sekedar cari sensasi Ustaz. Tetapi jika memang ini terulang kembali, maka perlu ada tindakan tegas. Tindakan tegasnya itu ya nanti dibicarakanlah, boleh dilakukan oleh pengurus kampung, dan juga boleh maju ke ranah hukum begitu. Ya Ustaz, Nabi Ismail alaihissalam ini menjadi anak muda yang taat ya. Kemudian ini terbentuk dari keluarga yang berpendidikan juga, berpendidikan agama juga. Ini yang seharusnya kita berikan edukasi pertama kepada anak kita untuk membentuk akhlak yang mulia bagaimana Ustaz? Ya, peran keluarga ini menjadi sangat penting Ustaz. Bahkan di dalam istilah bahasa Arab itu ada maqalah al-ummu madrasatul ula. Inna a'dattaha a'datta jailan thayyiban. Bahwa ibu itu adalah sekolah yang pertama. Jika engkau menyiapkan anak itu dengan baik, maka akan lahirlah generasi yang baik pula. Subhanallah. Kalau kita lihat itu Nabi Ismail kan ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam lama ya. Berarti yang berperan itu adalah ibunya. Sayyidah Hajar itu. Dan Nabi Ibrahim itu meninggalkan bukan karena lepas dari tanggung jawab, tapi semata-mata karena atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting di dalam kehidupan keluarga sekarang ini, keluarga Ibrahim ini patut jadi cerminan bagi kita Ustaz. Jadi istrinya taat, suaminya taat, anaknya taat. Dan yang kedua, ada proses komunikasi yang menurut saya lancar dan jalan. Oh gitu ya. Coba, ini perintah dari Allah loh. Tapi Nabi Ibrahim itu masih pahamin sama anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam. Anakku, aku tadi malam mimpi nih. Anni adbuhuka fandur madza tara. Aku suruh nyembelih kamu ini. Gimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tumar. Jadi ada proses komunikasi yang intens menurut saya. Dan di situ ada ya bunaya Ustaz ya. Ya bunaya dan ibni atau ya waladi kan beda Ustaz ya. Jadi ya bunaya itu lebih halus Ustaz. Ya bunaya itu lebih halus dari panggilan ya ibni. Ya bani, itu lebih halus lagi. Kemudian jawabannya Nabi Ismail ini kalau dikaji dari sisi ilmu lughah ya, ilmu bahasa Arab itu, ilmu tata bahasa Arab itu atau ilmu balaghah, bahwa Nabi Ismail memanggil ayahnya itu bukan ya abi, tapi ya abati. Kenapa kok ya abati? Karena Nabi Ibrahim itu sangat lembut Ustaz. Sehingga kan sifat kelembutan itu identik dengan perempuan ya. Padahal Nabi Ibrahim ini laki-laki loh. Tapi karena saking lembutnya itu dipanggil ya abati oleh putranya begitu. Nah, ini semua Ustaz menggambarkan bahwa kalau di keluarga itu proses komunikasi ini jalan, orang tua juga tidak semena-mena, libatkan anak itu di dalam berpendapat, libatkan istri itu di dalam berpendapat, maka yang terbentuk adalah keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ngomong pun juga harus diatur Ustaz. Betul. Jadi ngomongnya halus, dan yang kedua komunikasinya jalan,
istrinya juga taat, luar biasa Ustaz. Subhanallah. Dan nanti menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang akan kita bahas setelah ini Ustaz ya. Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pemirsa kita semuanya bisa itbat dan mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Ustaz, ini di segmen kelima adalah segmen penutup Ustaz ya, karena kita sudah di akhir waktu acara program Hujah Aswaja ini. Ya Ustaz, silakan ditutup dengan kesimpulan. Mungkin juga tadi saya tanyakan sakinah mawaddah warahmah itu juga ya Ustaz ya, diikutkan. Silakan Ustaz. Baik. Tadi sudah saya singgung bahwa keluarga sakinah itu harus ada proses komunikasi yang intensif antara istri, suami, dan anak ya. Dan oleh karena itu juga apa yang tergambar dalam ayat tadi itu memberikan pelajaran, memberikan pesan kepada kita bahwa kalau berkomunikasi itu gunakanlah bahasa yang santun. Ya bunayya, ya abati, dan seterusnya Ustaz. Itu menunjukkan bahwa kita ini mendidik anak itu harus dengan bahasa yang santun. Jangan menggunakan cara-cara kekerasan, karena itu justru akan melahirkan generasi yang keras juga begitu pada akhirnya. Kemudian yang poin berikutnya yang saya sampaikan adalah bahwa kita sama-sama berharap dan sama-sama berdoa Ustadz, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sabar, penuh pengorbanan, penuh perjuangan, dan akhirnya ternyata berakhir dengan kebahagiaan begitu. Semoga momentum Idul Adha ini tidak hanya kita peringati dan kita rayakan tahun ini, tapi mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa berjumpa kembali. Maka dari itu mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan panjang umur, amin, sehat selalu, amin, bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Idul Adha yang tahun akan datang begitu. Dan semangat perjuangan yang lebih penting dan perhatian serta perhatian dan rasa iba kepada orang lain itu menjadi penting Ustaz. Dan ini tergambar semuanya dalam ibadah ibadah kurban. Jadi dagingnya suruh sembelihkan, suruh berikan, suruh distribusikan, dan kita dilarang untuk berkurban dengan hewan yang jelek, yang tidak memenuhi syarat begitu. Artinya kita diperintahkan untuk berkurban menggunakan hewan yang paling bagus, yang memenuhi syarat, dan dagingnya suruh berikan kepada orang lain. Ini semua menunjukkan bahwa kita harus punya rasa empati, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini kita menghadapi dihadapkan kepada kenyataan saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Maka alangkah baiknya kalau kemudian kita mengulurkan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita. Ya, pemirsa, mudah-mudahan refleksi momentum Idul Adha 41 Hijriah ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita semuanya agar kita bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak hanya sebatas formalitas seperti itu saja, tapi dalam sosial kita juga menjadi insan yang berkualitas, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan pemirsa, mudah-mudahan kita semuanya bisa selamat dari musibah wabah COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan pemirsa di program Hujah Aswaja ini. Saya Badrul Munir, wal muwaffiq ila aqimut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz.